Sejak 3 tahun lalu, kakek Thohir divonis dokter mengalami gejala stroke yang membuatnya agak kesulitan untuk beraktivitas secara normal. Jalan ya, mudah-mudahan laris, lancar rezeki. Tidak hanya membuat langkahnya tersendat ketika berjalan, kakek Thohir juga kesulitan berkomunikasi atau berinteraksi. Pria kelahiran Madura ini merantau ke Yogyakarta 35 tahun yang lalu. Awalnya ia memilih berjualan sate, namun seiring berjalannya waktu, ia beralih berjualan soto mulai 1999 sampai sekarang. Keterbatasan fisiknya membuat Thohir tidak bisa bekerja sendiri dan membutuhkan bantuan sang istri. Ketika semua bahan dagangan sotonya siap, ia lalu berjualan soto keliling mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Setiap harinya, kakek Thohir harus memikul beban berat dengan mendorong gerobak soto sejauh 12 km. Mulai dari Jalan Wirobrajan, Bugisan, hingga memutar sampai ke Jalan Suryo Wijaya. Rasa syukur membuncah begitu ada langganan yang membeli. Tangan rentanya perlahan mulai meracik soto hingga menuangkan kuah panas. Sebagian pembeli merasa iba dengan kondisinya. Namun tak jarang ada juga yang mengapresiasi kegigihannya bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarga. Sama bapaknya di usianya yang sudah senja masih mencari nafkah, tidak memang minta-minta di jalan. Lah ini bapaknya itu walaupun sudah sepuh, bahkan waktu itu saya lihat jalannya, mungkin bapak jalannya agak ini ya Pak, mohon maaf ya, agak pincang, dikasihan karena dari segi pengen beli juga dan bangga juga sih sama bapaknya. Aja sama bapaknya di usia yang udah sepuh ini masih berjuang buat mengais rezeki daripada minta-minta. Kan kakinya bapak yang udah sakit kayak gitu, bapak masih berjuang dan jalan kaki ya Mas, pakai gerobak gitu dari rumah buat keliling itu, menurut saya itu perjuangan yang sangat besar sih. Teriknya sinar matahari harus membuatnya menepi sejenak. Tak selamanya kegiatannya berjualan soto berjalan mulus. Ia juga pernah tertabrak mobil hingga membuat gerobak sotonya rusak dan harus berhenti jualan selama 2 minggu karena mengalami luka pada bagian kaki dan tangan. Pulang jualan diserempet mobil di timur, arah timur. Ya, sampai jatuh lah. Ya saya ya agak parah sedikit. Ya luka kaki sama tangan. Ketika ramai, kakek Thohir bisa mendapatkan pendapatan Rp50.000 sampai Rp100.000. Namun ketika jualannya sedang sepi, ia pernah mendapatkan Rp30.000 saja. Berapapun hasilnya, kakek Thohir tetap mensyukuri. Saat lelah, ia memilih beristirahat sejenak di pinggiran jalan sembari membaringkan tubuhnya. Setelah tenaganya pulih, ia kemudian melanjutkan berkeliling dengan harapan sotonya laku terjual sampai habis. Kalau Anda nunggu di rumah ya tak enak. Kadang kalau hujan ya agak beda. Kondisinya jualnya beda. Kalau sudah musim hujan ya asal dapat 100 ya ngurangin. Demi dapat menyambung hidup, panas ataupun hujan harus tetap ia jalani. Bahkan tetap berkeliling jualan soto dengan jas hujan ketika cuaca tak mendukung. Langkah kakinya yang sudah tak senormal ketika ia masih sehat terkadang membuat sang istri yang telah berusia 65 tahun menunggu dengan cemas di rumah. Kondisi rumah kontrakannya pun terbilang jauh dari kata layak. Di ruangan berukuran 3 meter x 2 meter inilah Thohir dan Siah beristirahat melepas lelah setelah berjualan keliling. Saya pas ini berangkat Mas, aduh ya khawatir
Wah, khawatir. Khawatirnya gimana? Ya khawatirnya nanti nih ada apa di jalan gitu Mas. Baru naruh gitu loh di tempat dapur itu. Saya cari orang, anu Mak ya, Pak Thohir ketabrak mobil. Astagfirullahaladzim. Nah saya dibawa masih ke sana ke Ngabian itu. Kunduran mobil, gerobaknya remuk, gerobaknya rusak. Ya kadang dapat 100, kadang sangat 80, 90 tidak mesti. Ya buat beli beras, buat beli gula, pokoknya sembarang dapur. Pasangan ini sebenarnya sudah dikaruniai 4 orang anak. Namun anak-anaknya sudah menikah dan mempunyai kehidupan masing-masing. Kakek Thohir dan istrinya hanya berharap agar tetap diberi kesehatan sehingga tetap dapat berjualan soto keliling untuk menyambung hidup dan suatu hari bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Edo Nurgantara, Daerah Istimewa Yogyakarta.